Wadidaw, kalian sudah baca One Piece chapter 1036. Badas dan mantap kan, Leo? Nah, untuk mengisi waktu dan sambil menunggu konten spesial pergantian tahun dari channel Marga Anime yang sedang berproses, kalian tunggu ya, Leo. Ku yakin kalian semua akan suka. Kalau memang terrealisasi ya. Amin. Kembali ke pembahasan kali ini, mungkin sedikit menyinggung perihal julukan yang dibuat oleh Roronoa Zoro untuk dirinya sendiri. Jika dulu kita mengenalnya dengan sebutan Pirate Hunters atau sang pemburu bajak laut, sebuah julukan yang sebenarnya memang tidak relevan untuk saat ini, karena justru Roronoa Zoro menjadi seorang bajak laut usai direkrut sebagai kru pertama oleh sang kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Nah, di chapter 1036 atau saat ini, atau usai mengalahkan salah satu all-star bajak laut buas yaitu King the Wildfire, Roronoa Zoro menyebut dirinya sendiri dengan sebutan King of the Hell atau Raja Neraka, sambil dengan gaya yang epic dan badas. Widih, mantap bener. Dan seolah kembali mengaitkan dia dengan kru pertama sang legenda, yang merupakan legenda juga, Silver Rayleigh, atau orang mengenalnya dengan sebutan sang Raja Kegelapan, Mayo Rayleigh. Nah, gimana Leo? Kemudian karena kita sudah membahas Roronoa Zoro dan julukan barunya, kemudian menyinggung perihal sang kapten dan riwayatnya sebagai kru pertama yang direkrut, kali ini kita akan membahas kembali kesamaan keduanya secara singkat. Oke Leo, kita mulai membahas kesamaan Roronoa Zoro dengan sang kapten Monkey D. Luffy. Yang pertama, keduanya orang pertama dan kedua yang menghadapi si Chibukai. Ya, di dalam kelompok bajak laut topi jerami, Roronoa Zoro adalah orang pertama yang berhadapan langsung dengan seorang si Chibukai. Meskipun hasil akhirnya tentu kekalahan. Yap, di chapter 50-51, tepatnya di Ars Barati, Zoro pernah bertarung dengan salah seorang si Chibukai yang memiliki gelar sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, Takanomi Dracul Mihawk. Kemudian sang kapten atau Monkey D. Luffy adalah orang kedua yang berhadapan dengan si Chibukai, meski sempat kalah beberapa kali. Namun pada akhirnya, Monkey D. Luffy berhasil mengalahkan sang si Chibukai dengan kekuatan buah iblis tipe Logia Suna Sunanomi atau buah iblis Logia pasir, yaitu Mr. Zero atau Sir Crocodile. Yang kedua, keduanya pernah memohon ke si Chibukai. Zoro dan Luffy sama-sama pernah memohon ke si Chibukai jika Roronoa Zoro melakukannya kepada Bartolomeu Kuma di Ars Trailer Bar dan Takanomi Dracul Mihawk setelah pasca Ars Marineford atau sebelum masa time skip di Pulau Kuraigana. Sedangkan Luffy melakukannya di Pulau Kuja atau Amazon Lily kepada seorang si Chibukai wanita, yaitu Boa Hancock, untuk mengembalikan Marguerite, Sweet Pea, dan Alveranda yang telah diubah menjadi batu oleh Boa Hancock. Yang ketiga, keduanya punya sosok yang menunggu untuk dilampaui. Kembali ke Luffy dan Zoro, keduanya masing-masing punya seseorang atau sosok yang menunggu untuk dilampaui. Untuk Monkey D. Luffy, orang tersebut adalah Akagami no Sans. Di chapter pertama atau chapter 1, Luffy mengatakan dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Akagami no Sans mengatakan, "Wow, kau ingin melampaui kami?" ujarnya sambil langsung terdiam, memegang topi jerami yang ia gunakan. Setelah itu sang selanjut berkata, "Topi ini kutitipkan padamu, kelak datang dan kembalikan topi ini padaku," ujarnya. Beralih ke Roronoa Zoro, dia juga punya seseorang yang menunggu untuk dia lampaui. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Takanomi Dracul Mihawk. Di chapter ke-52, usai mengalahkan Zoro, Mihawk berkata, "Kau harus menjadi lebih kuat, Roronoa Zoro. Tak peduli berapa tahun,
aku selalu menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, dan aku akan menunggumu. Kau harus berlatih kemampuanmu dan jiwamu untuk menjadi yang terkuat dan menantangku sekali lagi. Gimana? Mantap kan, Leo? Ditambah adanya keterkaitan Sangs dan Mihawk, semakin menambah kesakralan hubungan 4 orang ini. Yos. Yang keempat, keduanya punya bekas luka di area yang sama. Leo, baik Luffy dan Roronoa Zoro, keduanya sama-sama memiliki bekas luka di area yang sama loh. Jika Luffy punya bekas luka di bagian bawah mata kirinya, yang merupakan bekas akibat kenekatannya sewaktu kecil di hadapan Akagami no Sangs dan kru-krunya, sebagai bukti jika dia layak untuk diajak berlayar bersama. Nah, Roronoa Zoro juga punya luka di bagian mata kirinya yang ia dapat saat masa time skip. Bahkan jika dilihat, bekas luka ini membuat mata kiri Zoro tak bisa digunakan. Kemudian berlanjut ke luka di bagian dada. Keduanya juga sama-sama memilikinya. Roronoa Zoro mendapatkan lukanya akibat tebasan langsung oleh Mihawk dengan pedang Yorunya, sedangkan Luffy akibat pertarungan di Ars Marineford. Yang kelima, keduanya pernah terjebak di suatu bangunan. Di Ars Water 7 sebelum berlanjut dan berpindah ke Enies Lobby, usai dikalahkan oleh agen CP9, Luffy dan Zoro sama-sama terjebak atau tersangkut di suatu bangunan. Jika Luffy terjebak di celah sempit antara dua bangunan, maka Roronoa Zoro lebih ekstrim. Dia terjebak di sebuah cerobong asap, sebuah rumah atau bangunan dengan posisi terbalik. Namun pada akhirnya, dengan teriakan Nami yang menjelaskan kebenaran yang sebenarnya tentang Nico Robin, Luffy berhasil membebaskan diri dengan membuka lebar celah sempit dua bangunan yang menghimpitnya. Sementara Roronoa Zoro dengan bantuan chopper dan pedangnya berhasil membebaskan diri dari cerobong asap yang membelenggunya. Yang keenam, keduanya punya sosok penting yang sudah mati. Ya, Monkey D. Luffy dan Roronoa Zoro memiliki sosok penting yang telah tiada atau telah meninggal atau telah mati. Roronoa Zoro dengan rival masa kecilnya yang juga merupakan pemilik dari Wado Ichimonji, yaitu Kuina. Sedangkan Monkey D. Luffy dengan Portgas DS yang terbunuh di Ars Marineford dalam upaya melindungi Luffy dari serangan tinju magma Admiral Akainu. Yang ketujuh, keduanya hampir mati oleh Admiral. Zoro dan Luffy sama-sama pernah hampir mati oleh seorang Admiral Angkatan Laut. Untuk Roronoa Zoro, itu terjadi di Ars Sabaudi, dan Admiral Angkatan Lautnya adalah Admiral Borsalino alias Admiral Kizaru. Sedangkan untuk Monkey D. Luffy, itu terjadi di Ars Marineford, tepatnya oleh Admiral yang kini naik pangkat menjadi Fleet Admiral, yaitu Sakazuki alias Admiral Akainu. Yang kedelapan, keduanya pernah berurusan dengan Tenryubito. Di Ars Sabaudi, kita semua mungkin tahu sebuah insiden di mana kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memukul dengan keras seorang Tenryubito atau kaum naga langit, sehingga menjadi pemicu kedatangan seorang admiral dan bencana bagi bajak laut di Pulau Sabaudi kala itu. Namun ada sebuah fakta menarik. Sebenarnya sebelum Luffy melakukan hal tersebut, sang kru pertama, Roronoa Zoro, hampir saja melakukan hal yang lebih brutal. Lebih tepatnya, dia sempat berupaya menebas Tenryubito, yang memang sama-sama kita ketahui memang membuat naik darah semua orang dengan tingkah semena-menanya. Namun, semua mata seolah ditutup dengan adanya predikat mereka sebagai kaum naga langit atau Tenryubito. Beruntung, sebelum Roronoa Zoro menebas Tenryubito, salah satu supernova, yaitu Jewel Ribani, mencegah dan menghentikannya. Yang kesembilan, keduanya dilarang makan dan minum sampai menguasai teknik yang diajarkan guru mereka. Selama masa time skip, baik Zoro dan Luffy dilatih oleh dua orang hebat.
Zoro oleh Mihawk, dan Luffy oleh Meyo Rayleigh. Zoro teringat momen dirinya diminta Mihawk untuk merubah pedangnya menjadi hitam pekat atau melapisinya dengan haki, agar pedangnya tak patah lagi. Karena menurut Mihawk, goresan yang terjadi pada sebuah pedang adalah aib atau sesuatu yang memalukan. Dan Mihawk mengatakan tidak akan ada sake untuk Zoro jika dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Luffy di chapter 894 saat bertarung dengan Charlotte Katakuri, dia teringat masa pelatihannya bersama Rayleigh. Saat pelatihan tentang Kenbun Sokuhaki, Rayleigh mengatakan tidak akan memberi Luffy makan sampai dia bisa menghindari serangan tongkat dari Rayleigh sebanyak 100 kali. Yang ke-10, keduanya adalah supernova. Di chapter 498, di Pulau Sabaudi, Saki menjelaskan tentang 11 orang bajak laut di Pulau Sabaudi dengan bounty di atas 100 juta beri. Dan dalam 11 nama itu, ada nama Monkey D. Luffy dan Roro Noa Zoro yang tergabung dalam nama-nama besar mulai dari Eustace Captain Kidd, Trafalgar di Waterloo, District, Capon Gangbang, Jawel Ribani, Basil Hawkins, Scratchman Abu, Kurouge, dan juga Killer. Yang ke-11, keduanya menghadapi Admiral setelah time skip. Setelah masa time skip, tepatnya di Dressrosa, Monkey D. Luffy dan Roro Noa Zoro sempat menghadapi seorang admiral, yaitu Iso alias Admiral Fujitora. Jika Zoro bertemu dan berhadapan dengan Fujitora ketika dia mencoba menyelamatkan Lau dari Doflamingo. Kemudian untuk Luffy, dia berhadapan dengan Fujitora di akhir Ars Dressrosa. Yang ke-12, keduanya punya cara untuk melindungi nakama dan mendapatkan respek dari musuh. Yap, baik Luffy dan Zoro pernah melakukan hal unik kepada lawan kuat untuk melindungi nakama atau kru yang lain, sekaligus mendapatkan respek atau pengakuan dari sang lawan. Jika Monkey D. Luffy dengan Admiral Aokiji atau Kuzan, maka Roro Noa Zoro dengan si Chibukai Bartolomeu Kuma di Ars Trailer Bar. Yang ke-13, keduanya bangkit setelah menerima suntikan. Di Ars Wano Kuni, tepatnya saat pertempuran di Onigashima, Monkey D. Luffy dan Roro Noa Zoro sama-sama mendapatkan suntikan untuk memulihkan luka atau kelelahan usai pertarungannya. Jika Roro Noa Zoro mendapatkan suntikan obat rahasia suku Ming untuk memulihkan luka dan patah tulang saat menahan serangan combo Kaido dan Big Mom, sang kapten Monkey D. Luffy juga menerima suntikan dari kru Lau usai menyelamatkannya saat tenggelam setelah dikalahkan oleh Kaido dan jatuh dari Pulau Onigashima. Yang ke-14, keduanya membangkitkan Atspen Hausoku. Di Onigashima, Monkey D. Luffy dan Roro Noa Zoro sama-sama membangkitkan Hausoku Haki level atasnya masing-masing. Jika Luffy melapisi atau menyelimuti Hausoku Hakinya pada tinju dan tendangannya, maka Roro Noa Zoro melakukan hal serupa pada ketiga pedang andalannya. Yang ke-15, keduanya menghadapi Yonko, kemudian mengalahkan komandan nomor 1 dan membangkitkan level baru Haki. Ya, Luffy dan Zoro sama-sama pernah menghadapi Yonko, kemudian mengalahkan komandan yang dianggap terkuat dalam kelompok bajak laut sang Yonko, sekaligus membangkitkan level atas atau Atspen dari suatu jenis Haki. Jika Luffy di Whole Cake Island berhadapan dengan Big Mom atau Charlotte Linlin, kemudian setelahnya mengalahkan komandan manis terkuat Charlotte Katakuri, sembari mengaktifkan atau membangkitkan Kenbun Sokuhaki level atas atau Atspen Kenbunnya, maka Roro Noa Zoro baru-baru ini juga melakukan hal serupa di Onigashima. Dia menghadapi Yonko Kaido, kemudian setelahnya mengalahkan sang komandan yang dianggap terkuat.
Jika dilihat dari urutan penamaan kartu dan juga bounty-nya dalam deretan 3 komandan atau all-star bajak laut buas, ya, Roro Noa Zoro telah mengalahkan King the Wildfire, sang Lunarian terakhir, sekaligus membangkitkan hakinya bahkan ke level berbeda, jika boleh kita sebut Artspen Hausoku Haki yang mengalir di 3 pedangnya. Mantap. Nah, Leo, kurang lebihnya seperti itu kira-kira kesamaan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, dengan kru pertamanya, Roro Noa Zoro. Adakah hal lain menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.